Dokter muda ini tidak pernah mengira bahwa wanita yang sedang ia rawat itu adalah ibunya yang selama ini dia cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu, udara kota kecil tempat Sinta dibesarkan terasa lembab dan menggantung di antara langit mendung yang kelabu. Rumah sakit umum tempat ia menjalani masa internship tampak sepi dari luar, tapi hiruk-pikuknya mulai terasa sejak ia melangkah masuk ke ruang jaga. Bau antiseptik bercampur bau kopi basi dari termos tua di pojokan ruangan menyambutnya seperti biasa. Sinta mengenakan jas putihnya dengan gerakan refleks, lalu merapikan rambutnya yang dikuncir sederhana. Hari ini, ia dijadwalkan mengisi shift panjang sampai malam. Di balik ketegasannya sebagai dokter muda, ada mata yang sering terlihat sendu saat tak seorang pun memperhatikan. Sinta adalah perempuan yang sejak kecil belajar menyembunyikan kerinduan. Ia tidak tumbuh dengan pelukan ibu atau suara ayah yang menenangkan. Ia tumbuh di antara dinding dingin panti asuhan, dengan suara tangisan anak-anak lain yang menjadi latar kehidupannya selama bertahun-tahun. Wajah Sinta sering tampak tenang, tapi ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Gambar pohon jambu dan rumah kecil beratap seng. Ia sering melihatnya dalam mimpinya, kabur, tapi selalu hadir. Saat bangun tidur, ia bahkan bisa merasakan aroma tanah basah dan suara ranting pohon yang ditiup angin. Gambar itu seperti lukisan yang tertanam dalam benaknya, tak pernah pudar walau waktu terus bergulir. "Kenapa pohon jambu?" tanya Rani, teman sejawatnya saat makan siang beberapa hari lalu. Sinta hanya mengangkat bahu. "Nggak tahu, tapi aku sering mimpi soal itu sejak kecil. Selalu sama. Pohonnya besar, ada ayunan tali di salah satu dahannya. Di sebelahnya ada rumah kecil warna biru pudar." Rani tertawa pelan. "Mungkin itu rumah masa kecilmu sebelum diadopsi panti." Sinta hanya tersenyum samar. Ia tidak pernah diadopsi. Ia tinggal di panti sampai usia 18 tahun, lalu kuliah kedokteran karena beasiswa. Ia belajar keras, bukan hanya untuk menyembuhkan orang, tapi juga untuk mencari bagian hidupnya yang hilang. Siang itu, saat ia berjalan melewati lorong rumah sakit yang remang, karena salah satu lampu neon berkedip-kedip, sebuah perasaan aneh merayapi dirinya. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Ia tidak tahu apa. Tapi langkahnya melambat, dan napasnya tiba-tiba berat. Matanya menatap lorong kosong di depan yang menuju ruang perawatan pasien tak dikenal. Dan di sanalah, takdir perlahan mulai membuka pintunya. Malam itu, hujan turun tipis membasahi kaca jendela ruang IGD. Kilatan petir sesekali menyambar jauh di langit, memantulkan cahaya suram ke dinding rumah sakit. Angin menderu pelan, menggoyangkan daun-daun di taman depan. Di dalam, suasana terasa lengang, hanya terdengar langkah kaki perawat dan dengungan mesin infus yang bersahutan. Sinta baru saja menyesap kopi instan yang mulai dingin ketika seorang perawat masuk tergesa. "Dok, ada pasien baru. Lansia. Ditemukan pingsan di pinggir jalan dekat terminal lama," kata perawat itu, napasnya tersengal. Sinta langsung bangkit. "Identitasnya?" "Nggak ada. Nggak bawa KTP, nggak ada keluarga yang mengaku. Polisi sudah coba cari info, tapi nihil. Kita taruh dia di ruang observasi sementara." Dengan jas putih yang agak kusut dan stetoskop tergantung di leher, Sinta melangkah cepat menyusuri lorong. Bau lembab karbol yang tercampur udara dingin AC menguar di setiap sudut. Saat ia membuka pintu ruang observasi, waktu seperti melambat. Di atas ranjang, terbaring seorang wanita tua dengan selimut menutupi tubuh ringkihnya. Rambutnya beruban seluruhnya, dahi dan pipinya dipenuhi kerutan yang dalam, tapi ada sesuatu pada wajah itu, sesuatu yang membuat dada Sinta terasa sesak. Ia tak bisa menjelaskan, wajah itu seperti serpihan mimpi yang kembali tanpa permisi. Sinta mendekat, memperhatikan wajah wanita itu dengan cermat. Wanita itu membuka matanya perlahan, samar. Tatapannya kosong, namun mengandung kepedihan yang tak terucap. Mulutnya bergerak pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara lirih, parau, dan nyaris tak terdengar.
Santea? Sinta tersentak. Jantungnya berdebar. Ia menelan ludah. Apa ibu bilang? Wanita itu menatapnya, namun kali ini matanya basah. Ia mengangkat tangannya sedikit, lalu gemetar saat mencoba menyentuh wajah Sinta, seolah ingin memastikan bahwa yang ia lihat benar-benar nyata. Tapi tangan itu hanya melayang dan jatuh kembali di atas selimut. Sinta berdiri terpaku. Pikirannya bercampur aduk. Itu hanya kebetulan. Ya, mungkin pasien ini hanya menebak nama, atau menyebut nama anak lain. Tapi kenapa wajahnya? Kenapa rasanya seperti dia pernah mengenalnya? Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran yang mulai liar. Tapi bisikan di hatinya tak bisa ia abaikan. Dan malam itu, entah mengapa, Sinta tak bisa tidur meski sejenak pun. Karena jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan aneh sekaligus harapan samar. Bahwa wanita tua tanpa nama itu mungkin adalah bagian dari masa lalu yang selama ini ia cari. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan kenapa wajahnya seperti pernah mengisi mimpinya? Hari itu matahari menyelinap malu-malu di balik awan kelabu, menciptakan semburat cahaya pucat yang masuk dari jendela besar ruang rehabilitasi. Ruangan itu tenang, hanya terdengar suara detak jarum jam dan gesekan halus kursi roda. Sinta duduk di sudut, mencatat perkembangan pasien lansia yang belakangan menjadi teka-teki dalam hidupnya. Pasien itu, yang masih tidak diketahui namanya, tampak lebih tenang hari ini. Tatapannya tidak lagi kosong seperti malam pertama, meski masih ada kabut di dalamnya. Tangannya perlahan mulai bisa digerakkan, meski lemah dan gemetar. Sore itu, seorang terapis memberinya kertas dan pensil warna sebagai bagian dari stimulasi motorik. Sinta memperhatikan dari kejauhan, tanpa niat campur tangan, hanya sekadar berjaga. Tapi matanya menajam saat wanita tua itu mulai mencoret pelan-pelan di atas kertas. Awalnya hanya garis tak beraturan, lalu lengkungan yang lambat tapi pasti membentuk dahan. Pohon dengan batang besar yang miring sedikit ke kiri. Sinta berdiri tanpa sadar. Langkahnya pelan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia mendekat, perlahan, seakan takut mengusik momen yang terlalu halus untuk disentuh. Wanita tua itu terus menggambar. Dahan pohon menjulur panjang. Di salah satu cabang tergantung tali yang membentuk ayunan sederhana. Di samping pohon, sebuah rumah kecil digambar dengan atap seng miring, jendela 2, dan pagar kayu pendek di depan. Warnanya pudar, tapi bentuknya begitu familiar. Terlalu familiar. Jantung Sinta mulai berdetak tidak karuan. Napasnya pendek. Matanya memanas, berair. Tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Tangannya yang menggenggam pulpen mulai gemetar. Kenapa gambar ini persis seperti? Gumamnya tanpa sadar, dan suaranya terdengar lirih di ruang sepi itu. Wanita tua itu berhenti menggambar, seolah mendengar suara itu. Ia menoleh perlahan ke arah Sinta, dan tatapan mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, ada kilasan di mata wanita itu, kilasan rasa, atau mungkin ingatan, yang membuat waktu terasa berhenti. Sinta menelan ludah. Ibu, pernah ke tempat ini? Wanita itu tak menjawab. Tapi ia menatap gambar itu, lalu jari keriputnya menyentuh pohon jambu di atas kertas, dan ia berbisik sangat pelan. Rumah kita. Sinta menatapnya dalam diam. Tangannya meremas pinggiran jas putihnya, dan seluruh tubuhnya terasa ditarik mundur ke masa kecil yang samar. Apa arti semua ini? Dan kenapa rasanya, hatinya seperti sedang pulang? Malam semakin larut saat Sinta duduk sendiri di ruang staf, diterangi cahaya lampu redup yang menggantung di atas kepala. Hujan mengetuk pelan jendela kaca, seperti suara bisikan kenangan yang enggan pergi. Di pangkuannya tergeletak map coklat berisi fotokopi arsip panti asuhan. Ia membukanya perlahan, lembar demi lembar, mencari potongan sejarah yang mungkin menjelaskan siapa wanita tua yang kini terbaring di ruang rawat. Tangannya berhenti di sebuah formulir usang berwarna kekuningan. Nama, Sinta. Tanggal masuk panti, 12 Juli. Usia saat itu, 3 tahun. Keterangan pengantar, anak ditinggalkan di depan pagar panti dalam kardus kecil, tanpa surat, hanya membawa boneka kain robek dan selembar foto rumah. Sinta menatap baris kalimat itu lama. Tangannya mengusap pelan foto kecil yang terlampir. Rumah kecil beratap seng, pohon besar di sampingnya.
Ia sudah tahu gambarnya, tapi tetap saja matanya berkaca-kaca melihatnya hitam di atas putih. Dokumentasi nyata dari masa lalu yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. Keesokan harinya, ia memutuskan mengunjungi panti itu. Bangunannya sudah tua dan banyak berubah, tapi bau hasket lama dan lantai semen masih sama. Ia disambut oleh seorang perempuan tua berkebaya lusuh dengan rambut disanggul rapi. "Sinta," suara perempuan itu serak, tapi hangat. "Ya Tuhan, kamu sudah jadi dokter ya sekarang? Sudah besar." Sinta mengangguk dan langsung memeluk perempuan itu. Ia mengenalinya. Ibu Sri, pengurus lama yang dulu mengantar anak-anak ke sekolah dengan sepeda butut. Setelah mereka duduk di ruang tamu yang berdebu tapi akrab, Sinta mengeluarkan pertanyaan yang selama ini mengganjal. "Bu, saya mau tanya soal ibu kandung saya. Dulu, ada yang pernah datang mencari saya?" Ibu Sri menghela napas panjang, lalu menunduk. "Ada. Tapi cuma sekali. Waktu kamu baru beberapa bulan di sini. Dia datang kurus, matanya bengkak. Nangis minta maaf. Katanya terpaksa ninggalin kamu karena hidupnya susah. Suaminya pergi, dan dia nggak kuat rawat kamu sendirian. Dia bilang akan balik lagi. Tapi sampai sekarang, nggak pernah datang lagi." Sinta menahan napas, matanya memerah. "Apa ibu ingat wajahnya?" Ibu Sri mengangguk pelan. "Ingat. Wajahnya mirip kamu, Sin, terutama matanya." Sinta menggigit bibir, tak mampu berkata-kata. Sebagian dari dirinya ingin marah, bagian lain ingin memeluk sosok yang dulu tega meninggalkannya. Tapi di antara semua itu, rasa ingin tahu terus mendorongnya maju. Ia mengeluarkan foto wanita tua dari saku jasnya. "Ibu, lihat ini. Apa ini wajah yang ibu ingat?" Ibu Sri mendekatkan foto itu ke matanya. Napasnya tercekat. "Ya Allah, iya, ini dia. Ini ibumu, Sin." Darah Sinta seolah berhenti mengalir. Dunia mendadak hening. Bahkan detak jam tua di dinding panti pun tak lagi terdengar. Dan saat itu, ia tahu, pintu menuju masa lalu telah terbuka, tapi apa yang akan ia temukan di baliknya, ia belum siap mengetahuinya. Pagi itu, cahaya matahari yang lembut menembus kaca jendela rumah sakit, menciptakan bayangan halus di lantai yang sudah mulai kering setelah hujan semalam. Sinta berdiri di luar ruangan perawatan, menatap wanita lansia yang kini terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lebih bugar dibandingkan pertama kali ia datang. Wajah itu masih tampak asing. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak kenangan yang mengalir ke permukaan, seperti sungai yang lama tertahan. Sinta menggenggam sebuah foto usang, tepi-tepinya mulai mengelupas. Foto itu adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Foto yang dulu ia temukan di saku baju wanita itu, sebuah foto hitam putih yang sudah memudar, memperlihatkan seorang perempuan muda dengan senyum lebar, berdiri di depan sebuah rumah kecil beratap seng. Di tangan perempuan itu, terpeluk erat seorang bayi kecil. Bayi yang wajahnya hampir tidak terlihat jelas. Namun, ada satu hal yang jelas dalam foto itu. Senyum perempuan itu, yang mirip sekali dengan senyum yang sering Sinta lihat dalam mimpinya. Sinta menarik napas panjang, lalu dengan hati-hati melangkah masuk ke ruangan. Suasana di dalam sunyi, hanya terdengar desahan napas wanita tua yang tertidur. Ia duduk di kursi samping tempat tidur, dengan hati yang berdebar kencang. Tangannya gemetar saat foto itu dikeluarkan dari kantong jas, lalu diletakkan di meja kecil di samping ranjang. Wanita itu terbangun, matanya terbuka perlahan. Ia menatap sekeliling, kemudian fokus pada Sinta yang duduk dengan mata penuh harap. Ini foto yang kamu bawa waktu itu." Suara wanita itu terdengar serak, tapi sangat jelas. Ia meraih foto itu dengan tangan yang sangat gemetar, matanya tertuju pada gambar tersebut dengan intens. Sinta duduk diam, menunggu. Napasnya terhenti, hampir tidak bisa percaya pada apa yang sedang terjadi. Ia ingin berbicara, tapi bibirnya terasa terkunci. Ia hanya bisa menatap wanita itu, yang kini menangis dengan lirih. Wanita tua itu menatap foto itu dalam diam. Tangannya yang gemetar mencoba menyentuh wajah di dalam foto dengan penuh hati-hati, seperti menyentuh kenangan yang sangat berharga. Air mata menetes perlahan dari sudut matanya yang sudah keriput. Wajahnya yang kusam kini terlihat penuh emosi yang terkumpul dalam diam bertahun-tahun. "Anakku," gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar,
Namun Sinta bisa mendengar setiap kata itu seolah diucapkan langsung di hatinya. Sinta. Nama itu mengalir keluar dari bibir wanita itu, seperti sebuah doa yang lama tertahan. Sinta merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Segalanya mendadak hening. Ia bisa merasakan getaran di udara, perasaan yang tak bisa dijelaskan, sebuah keyakinan yang mulai terbangun perlahan dalam dirinya. Sinta menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Semua keraguan, semua kebingungannya, semua pertanyaan yang selama ini mengganjal, tiba-tiba terjawab. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawabannya. Wanita ini adalah ibu kandungnya. Apakah kamu benar? Ibu, suara Sinta bergetar. Kenapa ibu tinggalkan aku? Kenapa? Wanita tua itu tidak menjawab langsung. Namun tangannya yang gemetar mencoba meraih tangan Sinta, menggenggamnya erat. Mata mereka bertemu, dan di sana ada ribuan kata yang tak sempat diucapkan selama bertahun-tahun. Ada penyesalan, ada cinta yang tak pernah luntur. Ibu, maafkan aku, sayang. Suara wanita itu pelan, berbisik dengan penuh penyesalan. Ibu gak kuat waktu itu. Ibu janji akan kembali. Tapi hidup ini lebih kejam dari yang ibu bayangkan. Sinta menutup matanya, air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia ingin marah, ingin menuntut jawaban, namun di saat yang bersamaan, hatinya dipenuhi dengan rasa iba dan cinta yang terpendam begitu lama. Ia merasakan kehangatan dari genggaman tangan ibunya. Rasa yang tak bisa digambarkan kata-kata. Tapi ada satu hal yang masih menghantui pikiran Sinta. Mengapa baru sekarang? Mengapa ibu baru kembali setelah semua waktu itu hilang? Dan ada rasa cemas yang tiba-tiba menghantui Sinta. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan apakah ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Sinta tahu, perjalanannya baru dimulai. Setelah percakapan itu, Sinta merasa dunia seolah berputar lebih cepat. Setiap langkahnya terasa seperti melayang di udara tipis yang tak nyata. Saat ia meninggalkan ruang perawatan, hatinya terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, rasa syukur memenuhi setiap sel tubuhnya. Dia akhirnya menemukan ibu kandung yang telah lama hilang. Namun, di sisi lain, ada keraguan yang terus menghantuinya. Perasaan ini terlalu mendalam, terlalu besar untuk hanya diterima begitu saja. Apakah ini benar? Apakah wanita tua itu benar-benar ibunya? Semua keraguan itu berputar dalam pikirannya seperti badai yang tak kunjung reda. Hatinya terasa rapuh. Ia ingin percaya, tetapi seluruh hidupnya telah dipenuhi dengan kehilangan dan ketidakpastian. Bagaimana mungkin semuanya berubah begitu cepat? Hanya dalam beberapa hari, ia dikejutkan oleh kenyataan yang sangat jauh dari jangkauan pikirannya. Keputusan yang sulit akhirnya ia buat. Dengan bantuan temannya, Eka, yang bekerja di laboratorium rumah sakit, Sinta memutuskan untuk melakukan tes DNA secara diam-diam. Ia tahu ini adalah langkah besar yang mungkin akan mengubah segalanya. Tapi ia tak bisa menahan diri lagi. Ia membutuhkan kepastian, sebuah bukti yang tak terbantahkan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, setiap detik terasa mengunyah ketegangan yang semakin memuncak. Sinta terus berusaha bertahan dalam rutinitas harian, memeriksa pasien, berinteraksi dengan rekan kerja, namun hatinya selalu terperangkap dalam dilema. Setiap kali ia melihat wanita tua itu, ia merasakan kehangatan yang tak bisa ia jelaskan, tetapi ada bagian dari dirinya yang terus bertanya-tanya. Apakah ini benar? Bagaimana jika dia salah? Akhirnya, hasil tes DNA itu datang. Sebuah amplop tertutup yang mengandung keputusan besar bagi hidupnya. Sinta menatap amplop itu di atas meja ruang istirahat. Tangannya gemetar. Pikirannya berkecamuk, tubuhnya terasa lelah oleh kecemasan. Ia tahu bahwa setelah membuka amplop ini, hidupnya akan berubah selamanya, apapun hasilnya. Dengan hati yang berdebar-debar, ia merobek amplop itu perlahan. Matanya tertuju pada hasil yang tercetak dengan huruf tebal di atas kertas putih. Positif. Kecocokan 99,99%. Sinta menatap angka itu dalam keheningan. Seperti sebuah tembakan yang menghantam jantungnya, berita itu terasa begitu nyata dan begitu mengerikan. Wanita tua itu benar-benar ibu kandungnya. Kenyataan yang selama ini hanya berputar-putar dalam mimpinya kini, telah menjadi kebenaran yang tak bisa dipungkiri.
Hanya ada satu hal yang dapat Sinta lakukan, ia menangis. Perlahan, air matanya jatuh, membasahi wajahnya yang pucat. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan tangis yang sudah lama terpendam. Tangisan itu datang begitu saja, meledak dari lubuk hatinya yang paling dalam, seperti semua emosi yang terbungkus rapat selama bertahun-tahun akhirnya melepaskan diri. Di ruang yang sepi, hanya ada suara isakan tangisnya yang menggema, mengisi setiap sudut. Semua keraguan, ketakutan, dan penantian itu tiba-tiba terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia ingin berteriak, ingin lari dari kenyataan ini, tetapi tak ada tempat untuk sembunyi. Ibu yang telah lama ia rindukan kini ada di hadapannya. Tetapi di balik kebahagiaan itu, ada begitu banyak luka yang belum sembuh. Sinta meraih kembali hasil tes DNA itu, matanya kembali terfokus pada kata-kata itu, pada angka yang menjawab semua pertanyaannya. Sungguh, ia tak tahu harus merasa apa. Kebahagiaan, kemarahan, penyesalan, semuanya bercampur dalam satu rasa yang tidak bisa ia pisahkan. Saat tangisnya mulai mereda, Sinta menghapus air mata di pipinya, berusaha untuk menarik napas dalam-dalam. Di luar sana, dunia terus berjalan. Pasien-pasien lain menunggu. Tapi di dalam hati Sinta, sebuah dunia baru terbuka, penuh dengan potongan-potongan masa lalu yang tersembunyi dan pertanyaan yang menunggu jawaban. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Percikan keyakinan, meskipun kecil, bahwa apapun yang terjadi, ia harus siap untuk menerima kenyataan yang sulit ini. Ia harus mencari tahu lebih banyak, mencari jalan menuju penyembuhan, baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk ibu yang akhirnya kembali ke hidupnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sinta duduk di kursi samping ranjang ibunya, matanya menatap wajah yang kini begitu akrab, namun juga terasa asing. Wanita tua yang terbaring di depannya adalah orang yang telah ia cari sepanjang hidupnya, orang yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Namun, meskipun tubuh ibunya kini ada di hadapannya, ada jarak yang tak mudah dijembatani. Jarak itu adalah luka yang terbuka, yang telah bertahun-tahun menganga di dalam hati Sinta. Dengan napas yang berat dan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya, Sinta meraih tangan ibunya. Tangannya gemetar, penuh dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya sejak pertama kali tahu siapa wanita ini. Ia harus tahu. Ia harus mendapat jawaban. Akhirnya, setelah menahan diri selama berhari-hari, Sinta membuka mulutnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kenapa ibu tinggalkan aku waktu itu?" Kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan perasaan yang campur aduk. Rasa marah, sakit, bingung, dan juga kerinduan yang mendalam. Selama ini ia hanya bisa membayangkan, hanya bisa bertanya-tanya tentang alasan yang mungkin ada. Tapi sekarang, di hadapan ibunya, pertanyaan itu harus diucapkan. Meski tahu jawabannya tidak akan menghapus rasa sakit yang terpendam begitu lama. Wanita tua itu menatapnya dengan mata sendu yang penuh penyesalan. Wajahnya yang sudah keriput tampak lelah, seolah-olah hidupnya telah menguras segala energi yang dimilikinya. Dengan napas yang tertahan, wanita itu membuka mulutnya dengan suara yang terbata-bata, hampir tak bisa dipahami. "Maaf, ibu tidak punya pilihan, Sin. Ibu ingin kembali, tapi hidup terlalu kejam." Setiap kata yang keluar dari bibir ibunya seperti cambukan yang menyayat hati Sinta. Perasaan campur aduk mengalir begitu deras dalam dirinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anaknya begitu saja, meskipun dengan alasan apapun? Sinta menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan tangis yang sudah lama ia pendam. Namun, saat matanya bertemu dengan mata ibunya, ada sesuatu yang berbeda. Ada penyesalan yang begitu dalam di sana, ada luka yang tak bisa disembuhkan. Wanita itu mengalihkan pandangannya, menunduk, seperti merasa tak pantas melihat Sinta. Tangisan Sinta pun akhirnya pecah. Ia tidak bisa menahannya lagi. Seluruh tubuhnya bergetar, dan air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu tidak kembali seperti yang dijanjikan?" Suaranya penuh dengan tangisan, dan itu adalah suara yang penuh dengan kekecewaan yang sudah lama ia simpan. Wanita itu menggenggam tangan Sinta dengan lemah, mencoba memberikan kekuatan dengan genggaman yang serba terbatas. "Aku minta maaf.
Anakku, aku benar-benar ingin kembali. Aku berjanji akan datang, tapi aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Hidup ini, ibu terpaksa meninggalkanmu. Suaranya semakin lemah, namun kata-katanya begitu jujur dan penuh penyesalan. Tak ada jawaban yang bisa menghapus luka yang menganga di hati Sinta. Tidak ada kata yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada penjelasan yang bisa menghilangkan rasa sakit yang selama ini terpendam. Tapi dalam momen itu, saat air mata mereka tumpah bersama, ada sesuatu yang lebih penting daripada semua itu. Ada pengakuan, ada kejujuran yang keluar begitu saja, tanpa embel-embel alasan atau pembenaran. Sinta menangis dengan suara yang lirih, bukan hanya karena rasa sakit yang terpendam begitu lama, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah pemahaman. Ini bukan tentang mencari kesalahan, ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang dua hati yang pernah terpisah, yang kini saling mencari jalan untuk sembuh. Dan meskipun tak ada kata-kata yang cukup untuk menyembuhkan luka itu, pengakuan ibunya sudah cukup untuk membuka ruang bagi maaf yang sudah lama terlupakan. Sinta mendekatkan wajahnya pada tangan ibunya yang lemah. Ia menangis tanpa bisa berhenti, air matanya mencucurkan begitu saja. Namun, di balik tangis itu, ada perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mereka mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa memperbaiki masa depan mereka, bersama-sama. Dan itu, mungkin, adalah hal yang paling penting. Sinta menggenggam tangan itu lebih erat, meskipun jari-jarinya terasa sangat lemah. Kita akan mulai lagi, Bu. Kali ini, nggak ada yang pergi. Hari-hari berlalu, dan Sinta merasa seperti sedang menapaki jalan yang baru, sebuah jalan yang penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak perbincangan itu, semuanya berubah. Ibunya yang dulu hanya seorang pasien lansia yang terbaring tak bernyawa kini menjadi bagian dari hidupnya. Bagian yang dulu hilang dan sekarang kembali, meski dalam bentuk yang berbeda. Setiap pagi, saat Sinta memasuki ruang perawatan, hatinya berdegup lebih cepat, seperti menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Ia tak lagi hanya seorang dokter. Kini, ia adalah seorang anak yang merawat ibunya dengan penuh cinta dan perhatian. Merawat wanita yang dulu telah menghilang tanpa jejak, kini terbaring di hadapannya, masih begitu rapuh. Sinta seringkali terdiam di sisi ranjang ibunya, menyisir rambut putih yang mulai memutih, perlahan-lahan seperti menyisir kenangan yang hilang. Tangan-tangan tua itu, yang dulu mungkin pernah menggenggamnya dengan penuh kasih, kini hanya bisa terkulai lemah. Namun, meskipun kondisi ibunya masih jauh dari pulih sepenuhnya, Sinta merasa ada kehangatan yang mulai tumbuh. Setiap kali ia menyuapi ibunya dengan makanan, ia merasakan ikatan yang semakin mendalam. Ada rasa syukur yang mengalir dalam dirinya, bahwa di saat-saat terakhir hidupnya, ia bisa memberikan sesuatu yang paling berharga bagi ibunya. Perhatian, kasih sayang, dan waktu. Tangan Sinta yang dulu seringkali terbungkus sarung tangan medis untuk merawat pasien kini, lebih sering menyentuh kulit ibunya dengan lembut, tanpa rasa cemas atau jarak. Tidak ada lagi batasan antara seorang dokter dan pasien, hanya ada seorang anak yang merawat ibunya, dengan penuh cinta dan kesabaran. Hari-hari itu tidak selalu mudah. Ada kalanya Sinta merasa frustasi, merasa tak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk membuat ibunya pulih sepenuhnya. Namun, di balik kelelahan itu, ada perasaan yang lebih kuat, perasaan bahwa ia tidak sendirian lagi. Ia merasa semakin dekat dengan ibunya. Meskipun sang ibu belum sepenuhnya bisa berbicara atau bergerak dengan bebas, Sinta bisa melihat secercah harapan di matanya setiap kali mereka berdua berbicara. Terkadang, Sinta duduk di samping ranjang ibunya, berbicara tentang hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Ia menceritakan tentang rekan-rekan kerja di rumah sakit, tentang pasien-pasien lainnya, tentang cuaca yang sedang berubah, segala sesuatu yang sederhana, namun penting. Ibunya sering hanya mendengarkan dengan mata tertutup, tetapi Sinta merasa bahwa ibunya mendengar. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, ada kedamaian dalam setiap napas ibunya, dalam setiap detik yang mereka lalui bersama. Suatu sore, setelah selesai memberikan makan, Sinta duduk di samping ibunya, tangan mereka bertaut. Ada keheningan yang menyelimuti ruangan, dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa seperti waktu itu berhenti sejenak. Ibu, kamu tahu tidak, aku selalu merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku.
Tapi sekarang aku merasa lengkap, katanya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Ibunya, meski masih terbaring lemah, membuka matanya perlahan. Mungkin tidak banyak kata yang bisa diucapkan, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang penuh makna, yang mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Hubungan mereka yang dulunya hanya berbentuk intuisi, seperti sebuah perasaan yang muncul tanpa bisa dijelaskan, kini berkembang menjadi ikatan yang lebih nyata. Setiap detik yang mereka lalui bersama adalah hadiah, meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna. Setiap sentuhan, setiap pertemuan mata, setiap tawa kecil yang muncul meskipun lemah, adalah bentuk kasih sayang yang tak terucapkan namun sangat terasa. Sinta merasa bahwa setiap momen itu adalah bagian dari penyembuhan. Ia tidak hanya merawat tubuh ibunya, tetapi juga jiwanya, yang perlahan pulih dari luka-luka lama. Ia tidak hanya menjadi seorang dokter yang mengobati fisik, tetapi juga seorang anak yang merawat luka batin ibunya. Dan, dalam proses itu, ia juga menyembuhkan dirinya sendiri. Sinta menyadari bahwa meskipun ibunya belum sepenuhnya pulih, ikatan mereka sudah pulih. Dan itu, bagi Sinta, adalah sebuah keajaiban yang lebih besar daripada apapun. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Tidak ada lagi perasaan kehilangan yang mengganggu hatinya. Karena, bagi Sinta, ibu yang hilang itu akhirnya kembali. Meskipun dalam cara yang berbeda, dalam waktu yang terlambat. Namun, itu tidak mengurangi maknanya. Hari demi hari, mereka berdua belajar untuk saling mengerti, untuk saling merawat, dan untuk saling mencintai. Waktu terasa melesat begitu cepat. Setelah beberapa bulan penuh perawatan dan pengobatan, kondisi ibu Sinta perlahan mulai membaik. Setiap harinya, meskipun langkah ibunya masih terhuyung-huyung, ada peningkatan yang tak bisa disembunyikan. Suasana di rumah sakit yang dulu terasa penuh tekanan, kini mulai berganti dengan nuansa yang lebih hangat. Sinta bisa melihat betapa ibunya mulai menemukan kekuatan untuk kembali berdiri, untuk melangkah perlahan, seperti sebuah pohon yang kembali tumbuh setelah diterpa angin kencang. Akhirnya, setelah diskusi panjang dengan dokter-dokter dan memastikan bahwa kondisi ibunya cukup stabil, Sinta memutuskan untuk membawanya pulang. Ia tahu, meskipun ibunya belum sepenuhnya pulih, rumah adalah tempat terbaik untuk penyembuhan sejati. Rumah kontrakan yang sederhana itu terasa seperti tempat yang tepat, jauh dari bisingnya rumah sakit, penuh dengan kehangatan dan kedamaian. Sinta membersihkan rumahnya, menata segala sesuatunya dengan hati-hati, seolah ini adalah rumah yang mereka impikan bersama sejak lama. Ia menggantungkan gambar pohon jambu dan rumah kecil, gambar yang selama ini menjadi simbol dari masa lalu yang tersembunyi dalam mimpinya. Gambar itu, yang pernah ia lihat dalam bayangan samar saat kecil, kini menjadi penanda bahwa mereka akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Rumah yang penuh kenangan, dan meski sederhana, penuh dengan harapan. Ketika semuanya selesai, Sinta membawa ibunya masuk ke dalam rumah itu. Mereka berjalan perlahan di lorong sempit, dan saat ibu Sinta masuk ke ruang tamu, matanya langsung tertuju pada gambar yang tergantung di dinding. Ibunya berdiri di sana, menatap gambar pohon jambu dan rumah kecil itu lama sekali. Wajahnya tampak begitu serius, namun ada sesuatu yang berkilau di matanya. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, tapi begitu jelas terasa. Sinta berdiri di samping ibunya, melihat dengan hati yang berdebar. Ia tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh ibunya, tetapi ia bisa merasakan emosi yang mengalir di antara mereka berdua. Ada kesunyian yang mendalam, sebuah momen yang tak tergantikan. Tiba-tiba, ibunya memutar tubuhnya sedikit, menatap Sinta dengan mata yang lembut. Dengan perlahan, senyum mulai terbentuk di wajah ibunya. Senyum itu bukan senyum biasa, bukan senyum yang datang hanya karena kebahagiaan sementara. Senyum itu penuh dengan makna. Makna yang terbentuk setelah bertahun-tahun penantian, setelah bertahun-tahun sakit, dan akhirnya, setelah mereka berdua menemukan satu sama lain kembali. Sinta merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Selama ini, senyum ibunya hanyalah bayangan samar yang ia cari sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, senyum itu nyata. Senyum itu datang dari hati yang penuh dengan penyesalan, cinta, dan harapan. Senyum yang belum pernah Sinta lihat seumur hidupnya. Senyum seorang ibu yang telah kembali setelah semua yang telah terjadi. Ibu, suara Sinta tersekat di tenggorokan, suaranya bergetar. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya.
Tidak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan selain terharu oleh kebahagiaan yang begitu sederhana dan dalam. Dalam senyuman ibunya, ia melihat segala yang selama ini ia rindukan, kehangatan, perhatian, dan akhirnya, penerimaan. Ibunya perlahan mengulurkan tangannya, meraih tangan Sinta yang gemetar. "Terima kasih, anakku. Maafkan ibu yang dulu." Suaranya serak, namun setiap kata yang keluar seakan mengandung beban yang begitu berat, beban yang akhirnya bisa diletakkan di tempat yang benar. Sinta menggenggam tangan ibunya dengan erat, tak ingin melepaskan. Mereka berdiri dalam keheningan, hanya ada suara napas mereka yang mengisi ruang tamu yang sederhana itu. Dalam ruangan yang penuh dengan kenangan dan gambar pohon jambu yang menggantung di dinding, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, dengan senyum itu, mereka tahu bahwa mereka telah melewati bagian terberat, dan yang terpenting, mereka kini kembali bersama. Pagi itu, matahari mulai terbit perlahan, memancarkan sinar lembut yang menyinari setiap sudut rumah sederhana mereka. Di luar, udara pagi terasa segar, dan burung-burung bernyanyi riang, seolah turut merayakan kebahagiaan yang baru saja ditemukan. Sinta duduk di beranda rumah, di kursi kayu yang sudah mulai lapuk, namun tetap nyaman. Ia memegangi tangan ibunya yang terbaring di sampingnya, tangan yang dulu terasa asing, kini terasa begitu akrab. Tangan itu, meskipun sudah lemah dan penuh kerutan, mengandung begitu banyak cerita yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Hari ini, suasana begitu tenang, seperti alam ikut merasakan kedamaian yang kini ada dalam hidup mereka berdua. Sinta menyandarkan punggungnya di kursi, menatap ke arah taman kecil yang mereka tanami bersama. Tanaman jambu yang baru saja mereka tanam beberapa bulan lalu mulai tumbuh dengan baik, simbol kecil dari kehidupan baru yang mereka bangun bersama. Ia memandangi ibunya yang duduk dengan tenang di sampingnya, memeluk selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Meskipun masih ada kelembutan di wajah ibunya, Sinta tahu bahwa ia telah melewati banyak hal yang sulit untuk dibicarakan. Matahari semakin tinggi, dan Sinta merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan kecemasan dan rasa kehilangan, kini berubah menjadi momen-momen penuh kehangatan dan pengertian. Sinta memandang ibunya dengan penuh kasih. Tidak ada lagi kata-kata yang harus diucapkan untuk mengetahui bahwa keduanya saling memahami. Mereka sudah melewati bagian tersulit dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan luka dan penantian, namun kini, mereka ada di sini, bersama-sama. "Kita mungkin kehilangan waktu, Bu," kata Sinta dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Ia menatap tangan ibunya yang masih tergenggam erat di tangannya. Tapi mulai sekarang, tak akan ada lagi yang hilang. Ibunya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ada keheningan yang dalam, yang seolah menyelubungi seluruh dunia mereka saat itu. Mata ibunya tampak bersinar, meskipun ada air mata yang menetes perlahan di pipinya. Di wajahnya, Sinta bisa melihat campuran rasa sakit, penyesalan, dan juga kedamaian yang akhirnya datang setelah bertahun-tahun perpisahan. Tangan ibunya menggenggam lebih erat, seolah tidak ingin melepaskan tangan Sinta, tidak ingin lagi kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. "Ibu," suara ibunya serak, penuh emosi. Aku tahu sudah terlambat. Tapi, aku bersyukur bisa kembali padamu. Maafkan ibu yang dulu tak bisa bersama-sama denganmu." Sinta menatap ibunya, wajahnya dipenuhi dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang dirasakannya. Semua rasa sakit yang terkumpul selama bertahun-tahun, semua kenangan yang hilang, kini terasa begitu tidak penting dibandingkan dengan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lebih erat, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Bu," kata Sinta pelan, "tapi kita punya waktu sekarang. Waktu yang tersisa untuk bersama. Itu yang paling penting, kan?" Ibunya mengangguk, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang begitu tulus, yang mengungkapkan lebih banyak daripada 1000 kata-kata. Sinta merasa seolah-olah dunia berhenti berputar, dan saat itu hanya ada mereka berdua, ibu dan anak yang akhirnya kembali menemukan satu sama lain. Dalam keheningan itu, mereka duduk berdampingan, memandang matahari yang semakin tinggi di langit, merasakan kedamaian yang datang bersama pagi itu. Waktu tidak bisa diulang, dan mereka berdua tahu itu.
Namun, cinta yang ditemukan kembali adalah anugerah yang lebih dari cukup untuk menyembuhkan semua luka lama. Meskipun mereka tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang sudah terjadi, mereka kini memiliki kesempatan untuk menciptakan kenangan baru, yang jauh lebih indah dan penuh makna. Dan saat itu, di bawah langit biru yang cerah, Sinta tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak sempurna, perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh dengan cinta, cinta yang telah menemukan jalannya kembali. Seperti pohon jambu yang perlahan tumbuh, begitu pula hubungan mereka. Mereka mungkin memulai terlambat, tetapi yang terpenting adalah mereka telah memulai lagi, bersama-sama. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.